Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emamatul Kujiah dari PMII Rayon Saintek, UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menceritakan mengenai gerakan Aswaja dalam penyebaran Islam, pengaruh Aswaja dalam penyebaran Islam di Indonesia. Aswaja muncul oleh para tabi dan tabi'in, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Haramain, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan seterusnya sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Dalam memahami dalil Al-Quran dan Sunnah, Aswaja mengikuti metodologi para sahabat, yakni metodologi jalan tengah atau moderat, keseimbangan antara penggunaan teks suci dan akal pikiran. Namun, bila bertentangan dengan syariat, Aswaja menolak perubahan dilakukan secara radikal dan revolusioner. Perubahan harus dilakukan secara bertahap, atau tidak harus merubahnya, tetapi mewarnai tradisi dan kebudayaan tersebut sehingga cocok dengan ajaran Islam. Fleksibilitas ajaran Aswaja sepanjang sejarah perjalanannya, prinsip jalan tengah yang ditemu Aswaja yang terwujud dalam karakter tawasud atau moderat, tasamuh atau toleran, dan tawazun atau seimbang, tolong menolong, membuat Aswaja mampu hidup dan berkembang di wilayah mana saja dan mampu melebur dengan kebudayaan setempat, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau dinamis. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, dai-dai Aswaja awal di Nusantara seperti Wali Songo tak mengalami benturan dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Menurut Clifford Geertz, yang merupakan seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat, dalam menyebarkan agama Islam, Wali Songo tidak hanya berperan sebagai pendakwah yang menyiarkan agama Islam, akan tetapi sebagai maklar budaya di Indonesia. Hal ini terlihat dari arsitektur rumah ibadah, istana kesultanan, tradisi dan ritual keagamaan, kuliner, fashion, hingga sistem pengajaran dan dalam pendidikan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam di Nusantara itu unik dan berbeda dengan Islam di tanah asalnya, Arab. Seperti contohnya bangunan Menara Kudus, bangunan Masjid Agung Demak, dan tembang-tembang Jawa yang berkembang dan sebagainya. Lantas bagaimana strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo sehingga membuahkan hasil yang gemilang seperti itu? Dalam buku Islam Indonesia, Islam Paripurna, Pergulatan Islam Pribumi dan Islam Tradisional, karangan Imdadun Rahmat pada tahun 2017, setidaknya ada 5 pendekatan dakwah yang digunakan Wali Songo. Yang pertama itu pendekatan teologis oleh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Mereka berdakwah bahkan hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah pada saat itu, yaitu golongan Waisya dan Sudra. Masyarakat diajari tentang nilai-nilai Islam, perbedaan antara pandangan hidup Islam dengan yang lainnya, dan menanamkan dasar-dasar Islam. Yang kedua itu pendekatan ilmiah. Tidak seperti dua sunan sebelumnya, Sunan Giri berdakwah dengan cara menggunakan pendekatan ilmiah. Beliau membangun pesantren, membuat pelatihan dan pekaderan, serta menugaskan muridnya untuk berdakwah di suatu tempat. Tidak hanya itu, Sunan Giri juga menggunakan permainan sebagai medium untuk berdakwah, media perantara untuk berdakwah. Oleh karena itu, beliau menciptakan permainan anak-anak seperti jemblongan, tembang syair seperti ilir-ilir, padang bulan, dan masih banyak lagi. Singkatnya, Sunan Giri mengembangkan dakwah secara sistematis dan metodologis. Ketiga, pendekatan kelembagaan. Tidak semua anggota Wali Songo berdakwah di masyarakat secara langsung, ada juga yang berdakwah di pemerintahan. Mereka adalah Sunan Kudus yang berdakwah dalam pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro dan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. Mereka ikut serta mendirikan kesultanan dan aktif di dalamnya. Mereka memiliki pengaruh yang besar di kalangan bangsawan, birokrat, pedagang, dan kalangan elit lainnya. Yang keempat itu pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat, di mana mereka lebih senang hidup yang jauh dari keramaian. Mereka memilih untuk berdakwah pada masyarakat kecil di desa-desa atau kampung-kampung. Mereka mengajarkan masyarakat kecil untuk meningkatkan pemahaman keagamaannya. Mereka juga membina masyarakat agar kehidupan sosialnya meningkat. Yang kelima itu pendekatan melalui kultural atau budaya. Pendekatan ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang.
Mereka sadar bahwa budaya adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Jika langsung ditolak, maka masyarakat akan, jika para pendakwah itu langsung memberikan dakwahan yang berbeda dengan kepercayaan mereka sebelumnya, maka hal itu akan lebih mudah ditolak, sehingga mereka membuat berevolusi untuk menyebarkan ajaran Islam melalui budaya yang ada di masyarakat, atau lebih dikenal dengan Islamisasi budaya. Budaya-budaya yang sudah ada berkembang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menciptakan budaya-budaya baru yang mengandung nilai-nilai Islam. Di antara produk budaya yang mereka ciptakan dan masih ada hingga hari ini adalah gambar sekaten yang berasal dari kata syahadatain, gapura masjid yang berasal dari kata ghafuro, baju takwa yang berasal dari kata takwa, dan masih banyak lagi. Disadari atau tidak, dakwah merupakan kunci utama untuk memperkenalkan Islam kepada mereka yang tidak atau belum tahu tentangnya. Berhasil atau tidaknya dakwah sangat dipengaruhi oleh orang yang melakukan dakwah itu sendiri. Sejauh mana ia memahami ajaran agama Islam, sejauh mana ia mengenal sasaran dakwahnya, dan seberapa ia mentransformasikan ajaran agama Islam kepada masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik. Poin penting dalam penyebaran agama Islam oleh Wali Songo adalah adanya rasa hormat dan toleransi pada masyarakat. Juga tidak ada kesan menggurui dari beliau-beliau ini, sehingga Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Beliau juga memiliki kerendahan hati, dan hal ini sangat penting untuk dicontoh oleh kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.